Hari kedua, itu cerah. Wangu Mingzu tidak bisa tinggal di rumahnya untuk waktu yang lama, jadi dia datang menunggu di luar halaman Qin Chen pagi-pagi sekali. Molly dan Kaisar Abadi segera datang ke sini dan menunggu. Setelah beberapa saat, terdengar suara mencicit. Pintu halaman terbuka, dan Qin Chen serta Sisi keluar. Hah! Begitu mereka berdua keluar, Wangu Mingzu terkejut dan tampak bingung. Matanya menatap Sisi dengan heran, dan mulutnya sedikit terbuka. Wangu, ada apa? Qin Chen mengerutkan kening dan menatapnya. Ada apa dengan Wangu Mingzu? Dia sok sepanjang hari. Wangu Mingzu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Chen, ini pertanda baik. Lihat, baru 1 malam berlalu. Kulit nyonya sepertinya sudah jauh lebih baik. Wajahnya jauh lebih bersinar dan wajahnya merona. Mungkinkah itu nyonya? Ibu dari ibu adalah mungkinkah halaman tempat tinggal memiliki efek penyembuhan khusus? Dalam hal ini, jika nyonya dapat kembali ke laut bencana abadi, luka di tubuhnya akan sembuh dalam sekejap. Kata leluhur Wan Guming dengan penuh semangat. Molly dan Kaisar Abadi di samping tidak bisa tidak melirik Chen Sisi setelah mendengar ini. Mereka harus mengatakan bahwa Wan Gumingzu tidak berbicara omong kosong. Wajah Sisi jelas jauh lebih cerah dari kemarin. Sebelumnya, wajah Sisi selalu pucat dan sakit-sakitan, menambah sedikit kelemahan, namun sekarang, ekspresi Sisi jelas jauh lebih cerah, dan bahkan manusia pun dapat melihat perubahan ini. Cek, mungkinkah halaman tempat tinggal Permaisuri Mingyue masih memiliki efek penyembuhan ini? Untuk sesaat, leluhur Wan Guming dan Molly menjadi semakin penasaran dan merindukan Permaisuri Mingyue yang legendaris, dan mau tidak mau melihat ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi memandang mereka berdua dan tersenyum dan berkata, haha, mungkin karena wanita muda itu melihat tempat tinggal tuannya tadi malam, dan kerinduannya terobati dan suasana hatinya menjadi rileks. Suatu ketika dia dalam keadaan baik suasana hatinya, luka-lukanya secara alami terkendali. Keduanya mengangguk. Itu sangat mungkin. Apakah suasana hati Anda baik atau buruk sebenarnya memiliki efek meringankan yang sangat baik pada kondisi tersebut. Bahkan manusia fana pun mengetahui hal ini. Sisi tersenyum sedikit dan melirik ke arah Qin Chen dengan malu-malu. Dia secara alami tahu mengapa kulitnya meningkat pesat. Dia adalah satu-satunya yang menemani Qin Chen tadi malam, jadi tentu saja dia tidak memiliki terlalu banyak beban. Dia benar-benar tenggelam dalam hubungan yang indah antara keduanya dan merasa tertekan, emosi yang bertahan lama akhirnya terlepas. Bagaimana mungkin kita tidak bersinar? Hah. Pada saat ini, Wan Gumingzu memandang Qin Chen dan tiba-tiba membeku lagi. Tuan Chen, Anda, mengapa kulit Anda tampak sedikit lebih buruk, terutama di sekitar rongga mata Anda, yang agak hitam dan terlihat sedikit lemah? Apakah Anda tidak cukup istirahat tadi malam? Wan Gumingzu menggaruk kepalanya. Beberapa tidak mengerti, mengapa nyonyanya berseri-seri, tetapi Tuan Chen terlihat lemah. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bagaimana leluhur dunia bawah 10.000 tulang ini bisa berbicara? Jika kamu tidak dapat berbicara, kurangi bicaranya. Kata Qin Chen dengan wajah gelap, energi sebenarnya di tubuhnya beredar, dan kulitnya tiba-tiba berubah dan kembali normal. Wangu Mingzu tampak sedikit bingung. Saya sangat peduli pada Tuan Muda Chen, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi marah? Melihat ini, Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, pamanku tidak tidur sepanjang malam tadi. Dia pasti sangat merindukan tuannya. Bagaimanapun, tuannya adalah ibu mertuanya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan gurunya, dia melahirkan seorang anak. Nona muda adalah wanita yang luar biasa. Paman saya seharusnya sangat berterima kasih dan merindukannya. Begitukah? Leluhur Wan Guming bertanya dengan ragu, Tuan Chen, dia sangat merindukan Permaisuri Mingyue. Petik 2. Kamu boleh diam.
Qin Chen tidak ingin mendengar leluhur Wan Guming terus berbicara, jadi dia tiba-tiba terlihat jelek dan dimarahi. Di sini, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Leluhur tulang segudang menggaruk kepalanya dengan bingung. Melihat ini, Sisi tersenyum dan memegang tangan Qin Chen. Qin Chen diam-diam melirik Sisi dan berkata melalui pesan, "Kamu masih tertawa, dan itu bukan karena kamu." Petik 2. Sisi terkekeh dalam hatinya, dia jarang melihat Qin Chen begitu kecewa. Qin Chen meliriknya tanpa berkata-kata, lalu menoleh ke Kaisar Abadi dan berkata, "Abadi, apakah Anda sudah membuat pengaturan?" "Nona, Paman, saya sudah membuat pengaturan. Hari ini saya akan mengadakan seleksi di Gunung Guiming, Anda dan Mo Li lakukan saja gerakannya dan pamer," kata Kaisar Abadi. "Oke." Qin Chen mengangguk. Kaisar Abadi telah hidup mengasingkan diri di Gunung Guiming sepanjang tahun, dan sekarang dia tiba-tiba membawa Qin Chen dan Mo Li ke Laut Bencana Abadi. Meski atas nama sumbangan, tetap saja sangat aneh. Jika ada orang tertarik yang bersembunyi di Gunung Guiming, mereka pasti akan menyelidikinya. Jadi ketika Anda bertindak, Anda harus melakukan semuanya. Segera, Kaisar Abadi memulai pertemuan seleksi. Pada konferensi tersebut, Kaisar Abadi mengumumkan bahwa dunia bawah sedang dalam kekacauan dan terjadi kecelakaan di Laut Mati. Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menyerukan blokade dunia bawah, dan ada sedikit kekacauan. Selama bertahun-tahun, dia, Kaisar Abadi, telah hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Sekarang, demi keamanan Gunung Guiming, dia tidak punya pilihan selain mencari kemajuan. Dia ingin memilih beberapa orang kuat dari Gunung Guiming untuk pergi ke Lautan Bencana Abadi dan persembahkan kepada Nyonya Taiyin Mingnu. Tiba-tiba, banyak orang kuat di Gunung Guiming terkejut dan ketakutan. Meskipun mereka telah tinggal bersama Kaisar Abadi selama beberapa waktu dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap aman, dan mereka telah mendedikasikan kontribusi mereka untuk Taiyin Mingnu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar bahwa banyak pembudidaya hantu laki-laki dikirim ke Taiyin Mingnu, tapi mereka belum pernah melihat siapapun. Keluarlah. Seolah-olah Taiyin Mingnu adalah lubang hitam tanpa dasar, dan begitu dia memasukinya, dia akan tertelan seluruhnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau berkontribusi pada Dewi Bulan Pluto. Tentu saja, tidak semua orang berpikiran seperti ini, dan beberapa orang ingin berjudi. Tentu saja tidak ada kekurangan orang yang ambisius di dunia ini. Akan sulit untuk mengikuti Kaisar Abadi untuk menjadi sosok transendental rangkap 3 di masa depan. Lagi pula, bahkan Kaisar Abadi sendiri hanyalah sosok transendental puncak rangkap 3, bahkan bukan seorang kuasi kaisar. Dia telah tertinggal jauh selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda dapat menyumbang ke Taiyin Mingnu dan memenangkan hati Taiyin Mingnu, Anda mungkin dapat menembus tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan, dan bahkan melampaui Kaisar Abadi. Bertaruh. Hasilnya, beberapa pembudidaya hantu maju untuk mendaftar seleksi. Setelah putaran seleksi yang brutal, Qin Chen dan Mo Li menonjol dari banyak pembudidaya hantu dan menjadi pemenang seleksi ini. Sial, pasti ada cerita yang teduh. Kedua orang ini terlihat sangat biasa. Kenapa mereka begitu menakutkan? Setidaknya ini adalah puncak tingkat kedua dan orang kuat yang transenden. Dan Taiyin Mingnu menyukai pembudidaya hantu pria khusus, bukan? Mereka adalah penggarap hantu laki-laki yang kuat. Pemilihan seperti itu sama sekali tidak adil. Petik 2. Artinya, saya belum pernah melihat keduanya sebelumnya, bagaimana bisa pria tangguh seperti itu datang? Terlebih lagi, dalam hal keistimewaan, saya rasa saya memang begitu, yang paling istimewa. Apa yang saya kembangkan adalah ini adalah jalan Senjian, dan Nona Taiyin Mingnu pasti akan menyukainya. Banyak orang yang tidak terpilih merasa tidak senang. Namun, mereka hanya mengatakan ini.
Di Gunung Guiming, Kaisar Abadi adalah otoritas absolut, dan tidak mematuhinya tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Adapun fakta bahwa tidak ada yang mengenal Qin Chen dan Molly, itu sebenarnya normal. Ada dunia kecil yang sangat besar di dalam Gunung Guiming, yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Orang kuat sering kali dilahirkan, tetapi tidak semua orang mengetahuinya masing-masing, lainnya. Keesokan harinya setelah seleksi, Qin Chen dan yang lainnya datang ke Siming Hall lagi. Sisi, aku kasihan padamu karena kembali ke dunia kekacauan. Qin Chen pertama-tama membawa Sisi kembali ke dunia kekacauan, dan kemudian membawa pergi Wang Mingzu juga. Hanya Qin Chen, Molly, dan Kaisar Abadi yang ada, tertinggal di lokasi kejadian. Sisi terlalu istimewa, dan tidak mungkin membiarkannya berjalan di dunia luar. Jika Taiyin, Pingnu dan yang lainnya melihat petunjuknya, mereka akan mendapat masalah. Bangun! Setelah melihat Qin Chen menyingkirkan Sisi, Kaisar Abadi segera meraung, dan dengan keras, istana Siming yang menjulang tinggi di depannya bangkit dari tanah dalam sekejap. Istana besar yang awalnya berdiri di Gunung Guiming mengeluarkan suara gemuruh, kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Kaisar Abadi. Ledakan. Aura Kaisar Abadi langsung tertahan dan tidak canggih. Pada saat yang sama, gerakan besar ini juga membuat khawatir seluruh pembangkit tenaga listrik Gunung Guiming, dan mereka semua tercengang. Setelah tinggal di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, mereka tidak mengetahui bahwa istana Kaisar Abadi sebenarnya adalah harta istana yang dapat dibawa. Setelah menyingkirkan istana Siming, Kaisar Abadi segera mengangkat tangannya dan merentangkan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah jimat tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, dan jimat itu berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di kaki semua orang. Cahaya hitam melonjak ke langit dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap mata, Qin Chen dan yang lainnya menghilang. Di lorong luar angkasa, Qin Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, mereka keluar melalui turbulensi luar angkasa, tetapi turbulensi luar angkasa di sekitarnya tidak membahayakan mereka sama sekali. Paman, ini adalah jimat teleportasi yang disempurnakan oleh tuannya saat itu. Jimat ini terutama digunakan untuk berteleportasi di dalam wilayah tuannya. Dengan jimat teleportasi ini, kita dapat mencapai laut bencana abadi hanya dalam 3 hari. Kaisar Abadi menjelaskan. 3 hari. Qin Chen mengangguk, dia masih bisa menunggu saat ini. Berdengung. Saat mereka bertiga melakukan perjalanan melalui kehampaan, aura kematian yang tak terlihat sesekali memenuhi mereka. Itu adalah kekuatan proyeksi sungai kematian yang diatur dalam wilayah permaisuri Ming Yue. Tentu saja, dengan Xiao Xiao di sana, Qin Chen dan yang lainnya tidak akan melihat adanya kelainan. Selain itu, setiap beberapa jam, Qin Chen bisa merasakan kekuatan pengawasan khusus menutupi mereka, seolah-olah mereka sedang melakukan penyelidikan. Setelah Kaisar Abadi mengeluarkan token dan mengirim beberapa pesan, ini kekuatan pemantauan stok. Ini dengan cepat surut. Kaisar Abadi menjelaskan, Paman, ini adalah susunan pengawasan yang didirikan oleh tuannya di wilayah itu saat itu. Sekarang dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang luar dengan gegabah membobol istana tuan. Hanya bawahan inti master saat itu, hanya dengan begitu dia dapat memenuhi syarat untuk pergi ke laut bencana abadi. Setelah mendengar ini, Molly berkeringat dingin di dahinya. Untungnya, dia mengikuti Qin Chen sekarang. Jika tidak, bagaimana dia bisa melindungi kamera pengintai ini dengan kekuatannya? Dia mungkin ditemukan dan ditangkap lebih awal. Dunia bawah terlalu berbahaya. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 2 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, dengan sedikit rasa dingin di matanya.